Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia, mahasiswi dari Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia, terutama pada materi frekuensi denyut jantung dan gangguan serta upaya mencegah penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Setelah sebelumnya sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah, yaitu terdiri dari darah, komponen darah, serta organ-organ dalam sistem peredaran darah, jenis peredaran darah, serta penggolongan dan transfusi darah. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada frekuensi denyut jantung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, diantaranya ada 5, yaitu yang pertama kegiatan atau aktivitas tubuh, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat ada umur atau usia, yang kelima ada komposisi ion. Faktor yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Seseorang yang melakukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa atau oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Dimana untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Faktor yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi denyut jantung pada laki-laki. Denyut jantung pada perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar 64 sampai 72 denyutan per menit. Faktor yang ketiga ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung seseorang. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Faktor yang keempat ada umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi denyut jantung. Contohnya pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energi pada seseorang yang bertambah umurnya. Faktor yang kelima ada komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung seseorang. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu gangguan pada sistem peredaran darah manusia serta upaya untuk mencegahnya. Gangguan yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Ini pada gambar terlihat adanya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah sehingga darah akan tersumbat dan dapat menyebabkan jantung koroner. Jika otot-otot jantung tersebut tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sesak, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Penyakit yang kedua ada stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Ini terlihat pada gambar. Ini pembuluh darah otak. Di sini pembuluh darah otak pecah dan di sini ada pembuluh darah otak yang tersumbat. Jadi ketika
seseorang mengalami stroke, ada yang pembuluh darah otaknya yang tersumbat seperti pada gambar ini, dan ada yang pembuluh darah otaknya yang pecah. Selanjutnya ini ada untuk mencegah penyakit jantung koroner dan stroke tadi, ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk mencegah terjadinya jantung koroner dan stroke, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga ini tidak harus berat. Kita dapat melakukan hal-hal kecil seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukannya, yang penting itu teratur. Dan tidak lupa untuk pemanasan, karena pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari, padahal begadang pun tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak begadang, apalagi jika begadang tersebut adalah untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah menjaga pola makan sehari-hari. Ya, menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatannya jantung, sebaiknya kita mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Selain itu, sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol, karena jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah sehingga dapat meningkatkan penyakit jantung koroner atau stroke yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang keempat, ini ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu menghentikan kebiasaan merokok. Ini pada perokok aktif, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam asap rokok tersebut akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Yang kelima yaitu menghindari stres berlebih. Ini merupakan cara mencegah penyakit jantung. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Yang keenam ada menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat menyebabkan risiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas juga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi serta penyakit jantung. Lanjut ke gangguan yang ketiga, yaitu ada varises. Sebelum ke gangguan varises, untuk penyakit stroke tadi, jika kita menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke, yang harus kita lakukan adalah mencari pertolongan tentunya, agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya, agar penderita segera mendapatkan penanganan medis lebih awal. Jadi lanjut ke yang tadi, varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran atau terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki seperti pada gambar. Ini di belakang lutut, bagian bawah sedikitnya ini nanti akan muncul seperti urat-urat yang menonjol ke permukaan kulit, itu varises. Jadi upaya kita untuk menghindari varises ini yaitu yang pertama, ketika tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm lah,
Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang cukup melelahkan. Selanjutnya yaitu menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang terakhir yaitu menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Kita pun tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi asalkan aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang lama. Lanjut ke gangguan yang keempat, yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Di sini apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Ini contohnya pada perempuan. Anemia dapat terjadi ketika sedang mengalami menstruasi. Jadi setiap menstruasi rata-rata wanita atau perempuan akan kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml, dan zat besi sebesar 30-50 mg. Jadi agar tidak mengalami anemia itu pun sebaiknya wanita ataupun orang yang sedang mengalami anemia sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengonsumsi suplemen penambah zat besi yang dijual di apotek. Ini pada gambar terlihat pada orang normal darah atau sel darah merah terlihat banyak sehingga tidak terjadi kekurangan, namun ketika seseorang mengalami anemia maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, anemia disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Jadi terlihat pada gambar orang yang terkena anemia sel darah merahnya akan berkurang dibandingkan dengan orang yang normal. Selanjutnya penyakit yang ke-5 yaitu ada hipertensi. Hipertensi terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Penderita hipertensi disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas, ada arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, selanjutnya obesitas atau kegemukan, kurangnya olahraga, stres, mengonsumsi makanan beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Jadi penderita hipertensi ini upayanya untuk menghindari hipertensi yaitu menjaga berat badan ideal, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol yang tinggi, berolahraga secara teratur, hindari kebiasaan merokok, dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Yang terakhir ada hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah ini terjadi karena apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Hipotensi, orang yang mengalami hipotensi umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, keringat dingin, merasa cepat lelah, dan tampak pucat. Berikut ini beberapa cara mengatasi hipotensi, yaitu minum air putih yang cukup banyak, sekitar 8-10 gelas per hari. Kemudian mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Kemudian ada mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam, serta berolahraga yang teratur. Jadi itu beberapa gangguan penyakit pada sistem peredaran darah. Sebenarnya banyak gangguan pada sistem peredaran darah yang berkaitan dengan darah. Selain ini contohnya aja, salah satunya yaitu leukemia atau kanker darah. Mungkin dapat kalian temukan di sumber lain.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.